Di penglihatan gue, di paradigma gue tuh kayak rock tuh terlalu kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forget about reality and welcome to my Pantasma. Kembali lagi dengan gue Albida Pantasma. Jadi gue di sini sedang berada di SMA 98 bersama salah satu manusia terhebat, orang hebat yang ada di 98. Kebanggaan guru-guru semua. Perkenalkan diri kamu, wahai bintang. Hai bintang, semuanya. Nama saya Nathanael. Pegang. Nama saya Nathanael. Saya hanya siswa biasa yang pengen masuk Universitas Surabaya. Terima kasih. Amin. Nel doang. Enggak, passion lu apa? Pelajar di sini. Passion gue di sini sebagai pelajar yang kebetulan punya, puji Tuhan, punya talent dalam bermain musik dan lumayan dipakai di sini. Musik goblok. Dia musik. Dia belum belajar. Oh iya, passionnya musik. Ya kebetulan kan punya talent. Oh, iya. Enggak, itu bukan kebetulan. Puji Enggak ada kebetulan. Berarti udah ditakdirkan oleh Tuhan punya talent. Dititipkan oleh Tuhan. Itu sebuah hal yang luar biasa. Lu harus memanfaatkan. Amin. Ada kata-kata gini. Orang yang enggak memanfaatkan bakatnya dengan baik itu lebih sampah daripada sampah. Amin. Dan ini bukan salah satunya, maksudnya salah satu orang yang bisa memanfaatkan bakatnya dengan baik. Amin, begitu, amin. guys. Gua nggak doa. Lu sini kalau masuk sini. Sini kok. Oke. Di sini ada ini, biasa gue juga kalau manggung gitu ada yang ngurus kabel. Nah ini orangnya. Nah ini dia. Gimana? Passionnya megang kabel. Iya. Kebetulan ya gitu. Sih megang kabel passion lu. Lanjut. Nah, mau perkenalan lagi kan udah pernah waktu itu perkenalan, ya kan? Ini salah satu orang hebat juga nih. Tapi bedanya ini nggak dibanggakan, dilawan guru ini. Bercanda ya. Banggakan oleh teman-teman. Ya. Lawan guru. 3 angkatan mendukung kamu, Riko. 2 ya? Yang itu. dua aja. Iya, oke, Sama guys. ini ya pejabat gurunya. Nah, pejabat guru. Banggaan juga. Oke, guys, jadi kita fokus kembali kepada bintang tamu tercinta, kebanggaan guru. Nael, dan di atas ada fansnya Nael. Ya kan? Ada berapa tuh fansnya? Berapa? 20-30 orang. Oke Nael, gue udah menyediakan beberapa pertanyaan di dalam otak gue yang pengen banget gue tanya. Kan menurut orang musik itu pasti artinya berbeda-beda. Menurut Nael, yang menurut lu ya, bukan secara bahasa tapi menurut pemikiran lu sendiri, perasaan lu sendiri, musik itu apa? Oke, jadi emang dunia musik itu emang luas ya. Jadi gua pun kenal musik tuh baru akhir-akhir ini di tahun 2020. Dan seriusan baru 2020. Lu main piano? Gue baru bisa main piano tuh SMA kelas 1. Gue nggak percaya. Baru bisa. Dan ya pure gue nggak sekolah sama sekali. Gue cuman ngeliat kakak-kakak gue main, terus papa gue, terus ya udah akhirnya gue perhalus sendiri. Nah musik itu menurut gue adalah suatu hal yang nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita genggam ya, nggak bisa ngelihat secara fisik. Namun dibalik itu semua, musik itu suatu wadah yang bisa menampung unek-unek kita. Kayak misalnya kita mau nyampein sesuatu yang mungkin kita nggak berani untuk nyampeinnya, kita bisa tuangin semua itu ke musik. Itu menurut gue. Jadi pengertian musik itu sebenarnya luas banget. Nggak cuman soal bunyi doang, tapi sebenarnya ada makna tersendiri gitu. Jadi wadah untuk mengekspresikan diri, iya benar. Jadi kan orang-orang juga mungkin banyak ya, kayak musik kan termasuk seni ya. Kayak orang mengekspresikan diri, ada yang dengan cara menggambar, ada yang dengan cara entah dia marah-marah atau apapun itu. Ya. Jadi sebenarnya musik itu luas pengertiannya. Tapi yang gue tangkep, musik itu di gue ya seperti itu, menjadikan wadah. Ya. Dan ya emang bener, kalau boleh dilihat ya, musik itu sebagai pelampiasan gue sebenarnya. Di tahun 2020 itu gue sempet gimana ya, kayak galau. Gue sempet galau itu kelas 8 gue inget. Masih covid. Terus
apa namanya, gue galau singkat cerita. Ada namanya Glenn Fredly, kalau kalian kenal lah pasti. Nah itu Glenn Fredly penyanyi artis Indonesia luar negeri. Indonesia. Nah itu dia meninggal kan. Nah pada saat itu gue tuh ngelihat di storynya kakak gue, di Instagram kakak gue tuh ada pemain bassnya. Terus mulai dari situ gue bulan Maret apa Juni saya lupa gitu. Nah pokoknya dari situ mulai ngelihat kayak, wih main bass seru juga nih. Dari situ mulai tertarik belajar main bass, terus main piano. Mulai dari situ tahun 2020 karena Itu 2020. 2020. Kan nggak satu instrumen yang lu mainin, ada piano, bass juga, gitar juga. Kalau gitar Iya. dari kecil nggak? gitar baru kelas 8 bisa. Jadi kelas 7 tuh masih pelongo-pelongo, masih buta banget, kayak malah kayak dalam pemikiran gue kayak emang bisa ya orang main musik ngingetnya sebanyak itu chordnya, kuncinya Iya ya, gitu-gitu. gue juga mikir begitu. Gue mikir kayak gitu dan kayak oh ternyata Lu bisa nyoba? deh, Oh, bisa gitu. Berarti lu punya udah apa sih namanya? Punya darah musik tersendiri gitu. Ya kebetulan nih ya, kalau diceritain dari keluarga gue, oma gue tuh oma gue tuh pelatih paduan suara. Dan turun mama gue tuh juga paduan suara, terus papa gue tuh pencipta lagu. Jadi emang lagu, iya, jadi ada lagunya papa gue tuh lagu rohani sih. Sebenarnya udah sampai di kaset-kasetin, udah dijual-jualin, udah pokoknya udah lumayan. Siapa? Nggak bakal kenal. Itu udah lama, udah lama. Tapi gue dengerin kan. Udah lama. Terus ya udah kira turunlah ke anak-anaknya papa gua. Jadi gua 4 bersaudara. Nah, papa gua tuh cuma bisa main keyboard. Terus diajarin lah ke kakak gua yang pertama dan bisa, dan akhirnya kakak gua yang pertama ini nge-aplikasi ini atau ke modifikasinya tuh sendiri-sendiri doang, kayak ngeliat YouTube. Terus akhirnya turun lah ke kakak gua yang kedua. Kakak kedua bisa juga dan akhirnya turun ke gua. Dan belum tahu nih, adik gue kan masih kelas 6 ya, jadi belum kelihatan bibit-bibitnya main musik. Udah sih drum sih, dia lebih ke drum gitu. Lu bisa main drum juga? Siapa? Lu. Dikit lah. Ayo lu mah dikitnya banyak, itu bisa pasti. Gak bisa. Malu gue ntar liat topik. Iya, topik itu levelnya ini ya. Beda dia. Tapi ini gue nih. sama. Topik jauh. Dia tuh manusia, bukan manusia, kayaknya dia artificial intelligence ini. Ini kenapa jangan ngomongin topik nih? Oh iya, fokusnya ke Nail. Ntar ada sendiri kalau kalian penasaran sama topik. Nah pokoknya ya, sampai mana sih tadi kita? Itu adek lu bisa main. Oh ya, pokoknya ya emang turunan darah musik tuh emang udah ada dari kecil sih. Dan gue emang udah dicekokin lagunya gitu. Dan pertama kali gue bisa musik itu main gitar kelas 8. Terus gue cuma bisa 3 chord, D, A, G. Terus gue dikasih gitar chord D, A, G. Terus kakak gue bilang, coba seminggu lu bisa ngasilin berapa lagu dari tiga kunci ini. Dan gue dari seminggu tuh bisa mainin 10 lagu dari 3 kunci ini gitu. Terus akhirnya ya udah, singkat cerita kembali lagi ke tahun 2020. Gue di situ galau, terus gue workout, lari segala macem. Tadinya tuh berat gue tuh berapa ya, 69 kalau nggak salah waktu itu sempet. Gua aja 50 sekarang. SMP. Terus gue dulu terus covid kan, gue lari, gue olahraga, terus gue ngampiasin ke musik karena kan juga pandemi kan, jadi Bebas di rumah ada bisa, waktu, iya ada waktu, kayak ya udahlah ya, puji Tuhan 2021 lulus dari SMP dengan udah ada bekal bisa main musik. Terus akhirnya di SMA ketemu lah namanya Renasik, akhirnya terus ketemu Pak Yudi juga yang di situ posisinya gue masih awam. Takdir banget itu. Iya, jadi kayak sebenarnya gue pengen masuk ke 39, cuman gue yakin kayak Tuhan tuh punya rencana sendiri kenapa gue tempatin di 98. Ya, ketemulah Iya. Renasik ini. Iya, karena gue kalau ngeliat ya sekarang ya di 39 tuh udah terlalu banyak SDM pemain musiknya. Jadi mungkin kalau gue di sana gue mungkin cuman jadi iya belum nggak terlalu menonjol kayak seperti Karena sekarang. Karena banyak, iya, dan mungkin lebih jago daripada gue jauh. Nah tapi Tuhan tempatin gue di 98 ini mungkin karena ada ini bibit-bibit. Iya, jadi dan kebetulan Renasik ini kan kayak mati suri gitu. Baru bangkit apalagi habis Covid, jadi belum dan Ya Renasik doang sebenarnya sih. ya semua ekskul mungkin. Iya, ya. semua Dan ekskul jadi. pada akhirnya kayak oh iya, gue baru sadar. Regenerasi gitu kan. Gue baru sadar kayak coba gue ditempatin ke 9, pasti gue nggak mungkin kayak gini. Gue nggak mungkin bisa pengalamannya seluas ini dan God's plan berarti. iya betul. Jadi ya puji Tuhan sekarang udah dapat banyak pengalaman, terus lumayan dikepercayain sama banyak-banyak event. Terakhir main musik kemarin di sana. Kemendikbud, dipanggil, Asik. itu puji Tuhan itu. Sudah. Kan gue lihat
lu kan sering main keyboard, main apa namanya gitar segala macam, bass juga kan. Nah, lu punya solo sendiri nggak? Maksudnya instrumen yang lu bikin sendiri, maksudnya lu judulin gitu loh. Kayak lu tahu kan maksudnya solo gitu. Maksudnya Punya nggak? ciptaan sendiri? Iya, ciptaan sendiri, musik ciptaan sendiri. Lagu atau? Iya, lagu-lagu. Ada, gue ada lagunya, ada musik instrumen. Karena gue menyadari kalau diri gue tuh nggak bisa nyanyi, jadi gue ya udahlah gue Fokusnya ke instrumen. instrumen. Gue ada instrumennya, dan gue sempat bikin di tahun 2021 di aplikasi gitu. Nanti gue kasih ke Albi, ntar siapa tahu ditayangin di sini. Anjay. Terkait nilai, oke. Mantap. Nah, nih kalau kita ngomongin soal musik, genre musik apa yang paling lu suka? Yang maksudnya, wah, gue gara-gara genre ini gue jadi pengen main musik banget. Oke, sebenarnya ya kalau Jus waktu anjing. kalau ngebahas tentang warna musik, genre musik ya, style musik itu gue karena gue dari kecil emang udah dibiasakan, emang keluarga gue apa ya, gereja terus Rohani gitu. ya musik-musik rohani kan itu lebih ke pop ya. Jadi gue sampai sekarang tuh emang style gue tuh lebih ke pop sih. Dan kalau di selain pop sih gue lebih tertarik ke jazz sih, karena nggak tahu kenapa ya, jazz itu emang kalau iya bikin tenang aja gitu. Karena gue tuh paling suka tuh ini ya, kayak momen-momen Natal segala macam. Dan kalau gue liat-liat ya di kafe-kafe gitu, kalau Natal gitu lagi bulan Desember tuh nyetel lagu-lagu jazz di kafe juga seperti itu. Kayak ya udah bikin gue tenang aja. Terus akhirnya gue cari tahu ini musik stylenya apa nih, oh ternyata ini namanya jazz. Jadi gitu. Jadi selain pop tuh gue suka jazz juga gitu. Kalau orang-orang mungkin terkenal kayak rock segala macam, itu gue kurang tertarik sih sama rock, karena mungkin yang di penglihatan gue, yang di paradigma gue tuh kayak rock tuh terlalu kasar segala macam. Jadi gue kurang suka gitu. Seru loh. Tapi lu satu pun nggak suka musik rock. Nggak ada satupun yang gue suka. Linkin Park tau nggak? Nggak 3 Days Grace. nggak ada yang gue tahu. Tapi God Bless. Bon Jovi. Bon Jovi tahu. Tahu nggak mungkin nggak tahu. Tahu. Ada yang Cuman suka nggak lu? nggak ada lagunya tuh, gue tahu artisnya, cuman lagunya tuh nggak gue perdalam. Maksudnya kayak Bon Jovi ya udah tahu, terus musiknya gue kayak ya musiknya udah. kayak gini. Kalau beda genre sama gue ya udah. Gue nggak, ya sekedar tahu aja, nggak mau sampai kayak gue pahami segala macam. Tapi lu nggak ada niatan buat memperluas Ada. musik lu? Ada, justru Selera. kayak gue nih, gue kan misalnya mau kuliah di salah satu universitas di Surabaya, UNESA, dan gue pengen ngambil Jurusan? musik, fakultas musik. Pasti. Dan gue tahu tuntutan di sana tuh nggak mungkin kita di fakultas musik udah lu belajar tentang genre lu aja, kayak lu pop ya udah lu belajar Iya. pop terus sampai lu lulus, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Pasti dosennya bakal cekokin lu, kayak lu bakal belajar jazz, belajar dangdut, belajar apa namanya rock, belajar ini segala macam, pasti kan kayak gitu. Iya, iya. Karena kita kuliah itu kan menuntut ilmu, bukan menuntut apa yang kita pengen gitu. Jadi mau nggak mau pasti seiringnya waktu berjalan, pengalaman gua dan gua sendiri pun harus mau untuk terbuka, kayak nerima style-style musik yang lain gitu. Mungkin karena emang apa ya, jaringan gua atau channel-channel gue ini masih kurang, jadi gue belum mau memperdalami banget sih. Tapi nggak tahu nanti pas kuliah, pasti harusnya bakal saya perdalami semuanya sih, semua genre musik, entah rock, dangdut. Dan oh ya, buat informasi aja, gue tuh emang nggak suka rock. Saya nggak suka rock, gue juga nggak suka dangdut gitu. Dangdut gue juga nggak suka. Sorry. Jadi kayak apa sih kurangnya gitu? Iya. Kalau ini jedak-jeduk remix Apalagi itu gue nggak banget. Gue nggak suka. Nggak banget. Jadi gue Bilang lebih itu suka vandalisme. suka yang udah kalem-kalem aja, kayak pop, jazz gitu-gitu, kayak ya udah yang bikin gue tenang sih itu. Gitu. Nih menurut lu kan kalau misalnya di kan musik kan salah satu aliran seni ya kan? Iya. Aliran seni itu kan banyak. Kalau misalnya di gambar itu ada graffiti, tapi graffiti kalau ditempatkan di tempat yang nggak benar itu namanya vandalisme, bener? Tapi kalau misalnya musik, ada nggak seni musik vandalisme yang maksudnya merusak
aliran musik. Ya jedak gitu. Itu, iya menurut gue itu juga vandalisme. Sorry ya, ini opini gue pribadi. Kalau misalnya musik rap gitu kan ada bahasa-bahasa kasar, itu termasuk nggak vandalisme nggak? Gini, jadi musik itu ya sebenarnya semua itu bisa jadi musik. Semua apapun bunyi itu adalah musik. Ya, beatbox juga bisa ya, musik. dan diem pun juga musik sebenarnya. Karena kalau ini ya buat misalnya anak musik ya, misalnya kalau di partitur gitu, misalnya di setiap bar tuh kan setiap bar tuh ada tanda berhenti, dan apapun yang ada di dalam apa namanya yang di dalam Bar tuh apa sih? partitur itu, bar itu kayak bagian. Kalau di lirik ada bar-bar juga. Ada. Itu gimana Ada. maksudnya? Kayak misal intro 4 kali, berarti Oh, itu 4 bar. 4 bar. Oh gitu. Pokoknya kayak misalnya ada verse, Ya, ya kan satu, chorus. terus chorus, itu termasuk satu bar gitu. Beda. Itu kalau apa namanya intro kayak cuma kayak berapa bar nih intronya? Gitu kayak ya berapa kali ini intronya gitu. Kayak misal Kan di depan doang, berarti satu dong. iya enggak, maksudnya pengulangannya. Jadi kan intro nggak cuma set jalan satu udah selesai kan. Pasti kan set ada balik lagi gitu. Oh, itu bar. Itu bar namanya. Dan kalau sampai mana sih? Oh ya, diem. Jadi diem itu di dalam partitur juga ada. Ini gue diajarin sama Pak Yudi juga, kebetulan guru seni budaya di 98. Dan apapun yang ada di dalam apa namanya partitur ini itu semua adalah musik, dan musik itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kita mau suara langkah aja pun itu adalah musik. Musik. Iya. Berarti ada note-nya dong. Ada. Seriusan. Ada. Tapi lu bisa denger note nggak? Nah itu sebenarnya ada lagi bakat orang yang namanya perfect pitch. Jadi lu ngelangkah aja orang bisa tahu lu mainnya itu di kunci apa. Lu nafas terus lu misalnya bunyi apa ya? Misalnya handphone dijatuhin tak. Tahu nih main di mana? Pitch-nya tahu dia. Pitch-nya tahu. Itu namanya orang perfect pitch. Emang punya perfect pitch tuh ada 2. Jadi perfect pitch bisa dilatih, sama yang satu tuh emang udah Dari lahir. murni, udah keturunan gitu. Wow, mind blowing banget guys. Gitu. Asli. Jadi ini kayak suara air gini, dia bisa tahu main di mana. Kucing loncat jatuh di ini ada. Namanya itu kalau lo tahu Weird Genius yang Geralt itu. Kan ada 3 orang tuh, Reza Arab, Eka Gustiana sama satu lagi. Nah, yang satu lagi ini dia tuh perfect pitch. Bener-bener kucing lompat aja tuh dia bisa tahu itu main di mana. Bisa diciptain lagu dari kunci itu. Oh, gue pernah denger lihat di YouTube yang apa sih namanya, cover dari alat-alat apa sih namanya di dapur yang iya. lalu jadi musik gitu. Kok itu mah pasti ada. The hell man, itu nyata tuh. Dengan orang ngelangkah aja gitu, itu kita tahu itu setiap langkah tuh ada kuncinya gitu. Setiap bunyi itu pasti ada kuncinya. Gitu. Itu gila sih, gue baru tahu ini, sumpah ilmu banget ini. Iya, jadi seperti itu dah. Oke guys, nih last question ya, last banget. Kalau kita ngomongin soal bakat, musik segala macam, pasti yang namanya bakat atau hobi itu nggak mungkin kita diemin atau nggak kita kembangin. Yang seperti tadi gue bilang di awal, kalau kita punya bakat nggak kita gunakan dengan baik, nggak kita manfaatkan, itu kalian jadi sampah, buang-buang bakat gitu loh, buang-buang pemberian Tuhan. Nah, bakat lu ini, musik mau lu bawa kemana? Ke depannya, cita-cita lah. Ya, sebenarnya gini, kenapa gue ngambil fakultas musik? Karena ya itu, selain gue seneng sama musik, gue tuh pengen jadiin hobi gue tuh jadi pekerjaan. Karena siapa sih yang nggak pengen hobi lu dijadiin pekerjaan terus dapat duit lagi, ya kan? Itu adalah kerjaan yang paling enak kan, ya kan? Hobi dijadiin kerjaan, iya. Siapa yang nggak mau? Dan ya gue tuh cita-citanya pengen jadi komposer, arranger, gue harus collab sama lu ntar. kayak gitu. Jadi gue tuh pengen kayak misalnya Indonesia dapetan tuan rumah Asian Games segala macam, butuh musik kan. Nah, gue tuh pengen betul. terjun di industri musik Indonesia yang kayak gitu. Amin, bisa. Jadi gue pengen tuh ilmu-ilmu yang ada di gue tuh bisa berguna buat jadi orang. Jadi berguna Jadi buat orang, ya. sorry berguna buat banyak Bangsa, orang. banyak orang. Buat banyak orang gitu. Makanya setiap pagi tuh gue selalu berdoa kayak jadiin saya berkat gitu buat banyak orang. Gimana maksudnya? Dan kalau bicara sia-siain bakat atau talenta, kalau di agama gue tuh emang ada. Jadi setiap orang tuh dikasih kepercayaan 1, 2, 3 talenta itu menurut kemampuannya dia. Kalau misalnya dia mampunya 1, ya udah dikasihnya sama Tuhan gue ya cuma 1 aja gitu. Karena nggak semua orang tuh bisa pakai talentanya itu dengan benar. Kayak gini deh, lu setrika aja, nyetrika baju itu adalah talenta.
ya kan? Nggak semua orang bisa setrika baju, Iya, gue nggak bisa. ya kan? Nggak bisa. Lu ngelipet baju itu talenta, nggak Iya. semua orang bisa. Jadi emang talenta itu sebenarnya sesuai kemampuan kita. Jadi kalau kita mampunya sanggupnya 2, ya udah 2 gitu, nggak bisa Kebanyakan dipaksa. malah blowing. Iya, dan belum tentu bisa dipakai dengan hal-hal yang berguna, ya kan? Disalahgunakan. Iya, disalahgunakan gitu. Oke, sumpah ini mungkin salah satu podcast yang paling serius. Nanti katanya Pak Yudi mau join ke sini. Nah, kalau misalnya join bakal part 2, beda part, guys. Oke. Oke, ini mumpung ada profesor satu. Profesor fisika, menurut lu musik itu Gak ada apa? profesor fisika. Oh ya udah, dokum ya. Ini apa sih namanya? Kamerawan. Kameramen. Kamerawati. Menurut lu kan istilahnya pernah bikin musik video kan? Belum. Hmm? Tapi ada rencana. Ada rencana? Belum. Belum. Ntar Ada kalau rencana. ngambil job Iya. parantar. Tergantung Menurut dari lu gimana tuh? Musik itu apa? Lu kan sering dengerin lagu-lagu galau. Apa yang ini? Musik itu Pegang. sama sih sebenarnya. Musik itu ya seni untuk mengekspresikan diri gitu. Iya sih itu aja. Dari lu, ekspresi lu tuh musik apa kira-kira? Yang Nggak cocok jelas. buat mengekspresikan diri lu. Apa? Ya Joji. apa ya? Plus boy. Nggak jelas aja. Sad boy banget dia ya. Ya gitu, lagu-lagu yang mellow, lagu-lagu yang sad-sad lah. Sama lagu Mars Partai. Itu malu jangan, aja. beda, jangan. Iya gitu. Kalau gue dari gue tuh lebih suka lagu-lagu yang mellow. Mellow. Iya, lagu-lagu yang emang apa ya, lebih ke lirik bukan instrumennya yang gue perhatiin, tapi lebih ke berarti suka. liriknya. Jadi kalau liriknya emang mendalam banget ya, gue suka lagu-lagu kayak gitu. Gitu. Guys, mungkin sekian aja podcast keren banget. Gue mendatangkan 2 manusia hebat di 98. Ya kan, terima kasih. Doakan aja buat kita, semoga cita-cita kita terus bisa berkembang dan bisa secepatnya tercapai gitu. Amin. Udah, ada kata-kata terakhir? Kalau nggak ada kita tutup. Kata-kata mutiara dari seorang musisi. Gak ada apaan ya? Kalau Randy biasanya ada Sunday's weekend, but my love for you will never end. Anjay. Oh, saya bukan kayak gitu orangnya. Bukan ya. Beda. Apa ya? Pokoknya nggak ada sih kata-kata mutiara. Cuma mau pesan aja. Selagi lu masih ada di dunia ini, selagi lu sadar lu punya bakat di diri lu kembangin aja terus. Jadi jangan takut buat ngekspresiin atau ngeluarin bakat yang lu punya. Karena jangan ngelihat apa yang orang nilai nanti, itu belakangan aja. Yang penting lu udah ngelakuin tugas lu sebagai manusia yang udah dikasih amanah buat kembangin nih bakat yang gua kasih ke lu, dan lu udah ngelakuin hal itu, ya udah itu cukup. Jadi jangan pernah mikir kayak overthinking kemana-mana dulu. Ntar orang bilang gini, ntar orang bilang jelek kan. Itu urusan belakangan. Yang penting Mental lu- block namanya. Iya, yang penting lu lakuin dulu aja yang terbaik gitu. Dan jangan pernah sia-siain bakat yang ada dalam diri lu. Sekecil apapun, kayak semacam cuci piring, bisa setrika baju, bisa beresin rumah, segala macam, itu adalah bakat sebenarnya. Nggak cuman tentang bicara yang bisa dilihat sama orang publik kayak musik, short movie segala macam, bikin ngedit ini, bikin ngedit itu. Nggak, bakat itu banyak gitu. Jadi jangan pernah takut buat ngembangin bakat gitu. Alright guys, terima kasih buat kalian forget about reality and welcome to my Pantasma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ntar dulu deh, kita foto dulu buat thumbnail.